Pemerintah memberi sinyal kuat dengan membuat gebrakan melalui berbagai insentif termasuk rumah subsidi. Salah satu kebijakan yang kini ramai dibicarakan adalah batas penghasilan penerima rumah subsidi yang mencapai 14 juta rupiah per bulan. Namun pertanyaannya adalah apakah masyarakat dengan gaji 14 juta rupiah benar-benar masih butuh rumah subsidi dan apakah insentif ini bisa membangkitkan industri properti. Untuk mengelaborasi hal ini sudah bersama saya CEO Indonesia Property Watch Bapak Ali Tranghada. Selamat pagi Pak Ali. Halo pagi Mas Yudi. Ya kalau Pak Ali tadi mendengar mungkin statement dari warga yang berbicara sebenarnya 14 juta rupiah itu tidak layak nih untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Meskipun di satu sisi bisa meningkatkan pertumbuhan properti dalam negeri. Bagaimana Anda melihat kebijakan pemerintah kali ini Pak? Iya, sebenarnya tadi dari baik konsumen masyarakat itu udah menjawab sebetulnya ya. Jadi gini, kalau kita lihat kan sebetulnya kita kan pertanyakan nih urgensinya apa ya. Karena tadi kalau memang intinya itu untuk memperluas akses masyarakat untuk membeli rumah subsidi betul gitu ya. Tapi pemerintah harus tahu gitu kan, ini ada terminologi di kita itu kan dulu kan di bawah 7 juta itu kan masyarakat berpenghasilan rendah gitu Hmm. ya. Kemudian kalau ini diperluas sampai 14 juta, itu apakah itu masih MBR juga gitu? Karena kita lihat perilakunya udah beda ya. Tadi kalau kita bicara 7 sampai 14 juta, ya 14 juta lah. 14 juta itu kalau dia ingin membeli rumah sepertiga cicilan, nah itu 4,6 jutaan gitu ya. Kalau 4,6 jutaan artinya mereka bisa membeli rumah 500 sampai 600 juta gitu ya, maksudnya ya. Nah, yang kita pertanyakan gini kan, dengan gaji seperti itu dia bisa mampu 500 juta, apakah dia masih mau membeli rumah subsidi? Yang mungkin jauh juga jaraknya. Kita tahu lah untuk kaum urban perkotaan itu 14 juta mungkin di perkotaan gitu Ya. ya. Kaum urban perkotaan. Dia mungkin tidak mau juga untuk beli rumah subsidi. Ya, dan nanti ujung-ujungnya tadi ada masyarakat juga sempat menyampaikan ini artinya akan mengurangi akses masyarakat yang tadinya MBR ini untuk beli rumah. Kuotanya jadi jatah kuotanya untuk MBR itu jadinya diambil untuk yang penghasilan yang lebih yang tadi sampai 14 juta gitu loh. Ini efektivitasnya mungkin tidak akan sebagus yang dibayangkan pemerintah dengan adanya pelebaran ini gitu, Mas Yudi. Mhm. Apakah ini terjadi karena memang masyarakat menengah ke bawah ini kesulitan ya Pak kalau kita bicara mengenai ketika mereka angkat kredit karena sistem layanan informasi keuangan atau SLIK ini selalu menjadi ganjalan buat para masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan kredit KPR sehingga pemerintah berpikir daripada kita kehilangan peluang untuk meningkatkan pertumbuhan properti Indonesia sehingga dinaikkan untuk masyarakat dengan gaji 14 juta. Bagaimana Anda melihat ini Pak? Kalau masalahnya itu saya setuju, tapi masalahnya jangan mengambil kuota yang udah ada kan gitu kan. Ini kuota yang ada itu kan 220.000 unit sampai tahun 2025 ya. Itu kuota untuk yang tadinya MBR di bawah 7 juta. Tapi ketika ini aksesnya mau ditambah sampai 14 juta, artinya pemerintah harus menyiapkan kuota baru untuk yang 14 juta ini. Mungkin tadi insentifnya tidak perlu sebanyak yang 7 juta, tapi ini kuotanya kan nggak nambah Mhm. ya. Kalau kita lihat permasalahannya saat ini kan setiap tahun malah itu kuota itu di satu semester itu habis, Agustus September itu habis. Jadi per April aja data dari Tapera itu 63.000 unit itu udah realisasi LPPP ya. Artinya itu mungkin sampai satu semester Agustus habis lagi. Itu yang harus diantisipasi pemerintah. Kalau tadi jadi misalkan kita oke, aksesnya ini kuota karena tadi daya beli dan segala macam, oke saya setuju. Tapi apakah ini mengambil kuota yang ada atau harus ditambah yang baru? Kuota ini tambah baru menurut saya itu bisa jadi satu solusi karena dari yang 14 juta ini sebetulnya bukan subsidi loh gitu, jangan dikategorikan sebagai MBR. Kalaupun kita paksakan kuotanya untuk kota MBR dengan rumah-rumah LPP yang jauh dari dari pusat-pusat kantoran gitu, itu mungkin belum tentu masyarakat yang 14 juta itu juga mau, atau belum tentu juga masyarakat ini mau menggunakan fasilitas LPPP saat ini gitu loh. Mhm. Pak Ali berarti ini tidak menjawab backlog perumahan Indonesia masih di angka 15 juta, ini data dari Betul. Kementerian PUPR ya Pak. Berarti sebenarnya pemerintah harusnya membedakan masyarakat MBR dan masyarakat menengah memang dirasakan dia masih ingin
membeli rumah di satu sisi tapi tidak perlu mendapatkan insentif yang terlalu besar seperti MBR. Bagaimana Anda melihat backlog Betul, ini betul, dan betul. juga alokasinya, Pak? Jadi gini ya, coba bersimulasi dikit lah. Dengan 14 juta, jadi 4,6 juta sebulan dia daya cicil. Kalau 4,6 juta berarti dia butuh hunian 500 juta atau 600 juta di perkotaan urban lah. Kalau dia lihat di Jakarta dengan 400-500 juta mungkin nggak ada hunian. Apartemen pun terbatas ya. Kalau kemudian dia mau beli rumah di FPP dengan harga 180 juta pun dia nggak mau. Nah ini golongan ini kan masyarakat berpenghasilan tanggung nih gitu ya. Ke bawah dia nggak mau, bukan nggak mampu, dia mampu beli 500 juta, tapi ketika FPP 180 juta dia nggak mau gitu. Ke atas dia nggak mampu karena terlalu tinggi daya belinya. Program dari 3 juta rumah itu sebenarnya dari pemerintahan Prabowo ini ada 1 juta rumah untuk perkotaan. Bentuknya hunian vertikal, bentuknya rusunami itu harus digenjot gitu ya. Jadi ini supaya jangan ada kebingungan masalah terminologi nih. MBR udah MBR aja 7 juta. Ketika kita mau menyasar kaum urban perkotaan, berarti yang 8 sampai 14 juta, siapkanlah hunian-hunian menengah di perkotaan. Ya, sebetulnya gebrakan Pak Ara juga udah ada ya dengan tadi tanah-tanahnya dari mana penyitaan dari kejaksaan dengan dari apa kontribusi dari developer itu yang mesti digenjot gitu loh. Karena ini ada sedikit mispersepsi antara masalah terminologi, masalah kuota, masalah daya beli gitu. Itu yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Seberapa besar Pak masyarakat tanggung ini yang bisa mengakses untuk mendapatkan rumah sesuai dengan kemampuan finansial mereka dan selama ini sepertinya tidak diberikan insentif ataupun tidak diberikan kemudahan oleh pemerintah karena memang tadi Anda katakan rumah vertikal salah satu hal yang paling signifikan untuk mereka tinggal di perkotaan, Pak. Iya, kita gini, kalau penduduk Jakarta hampir 10 jutaan, 12 jutaan gitu ya. Itu kalau siang hari itu banyak kaum komuter datang ke Jakarta. Itu mencapai sampai 20 juta. Artinya ada 8 juta, 8 sampai 10 juta waktu kerja itu dari kaum komuter dari eh, wilayah penyangga itu ke Jakarta, gitu kan? Artinya kalau kita bicara ini kurang lebih hampir misalkan ada 20%-nya dari sana dah. Ini sebenarnya target 1 juta rumah setahun untuk rumah subsidi itu masuk akal. Sorry, untuk yang hunian menengah di perkotaan itu masuk akal. Yang jadi pertanyaan ini bagaimana pemerintah bisa menyediakan hunian perkotaan itu gitu loh. Ya, jadi itu yang tadi tanah kejaksaan kita masih menunggu juga apakah itu efektivitas seperti apa, payung hukumnya seperti apa. Karena kan nggak bisa ujuk-ujuk tanah kejaksaan itu langsung dibangun untuk hunian di perkotaan. Mhm. Dananya mana, pembiayanya seperti apa. Itu yang harusnya dicari solusi oleh pemerintah. Hmm. Pak Ali, terakhir apakah secara garis besar Anda setuju atau justru Anda menyangkal sebenarnya relaksasi ataupun peningkatan jumlah pendapatan 14 juta ini cukup baik bagi sektor properti atau sebenarnya harus dipikirkan ulang? Sebetulnya ini ada dua sisi ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat secara prinsipnya ini memperbesar akses iya, tapi masalahnya tadi yang paling penting bukan memperbesar akses ini, menambah kuota. Ya, kuota RPPP itu saat ini sebenarnya 220.000 unit RPPP dibandingkan tahun 2024 itu ada peningkatan 200.000 2024. Sebenarnya janjinya di 2025 ini pemerintahnya sampai 300.000, tapi itu belum terrealisasi. Kuota itu yang harusnya ditambahkan, tidak hanya untuk MBR, tapi juga untuk tadi masyarakat berpenghasilan tanggung ini atau menengah lah, 8 sampai 14 itu ditambah kuotanya. Jadi masalah kalau kita bicara intinya masalah pelebaran 14 juta, saya kurang setuju. Tapi kalau Hmm. menambah kuota dengan menambah akses juga memperluas jangkauan masyarakat daya beli 14 juta itu saya setuju. Gitu. Baik, Pak Ali, terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini, Pak. Salam sehat Sama-sama. selalu.